Pemirsa, Presiden Joko Widodo bertolak ke Malaysia untuk menemui Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan berunding mengenai isu-isu penting yang telah dibahas bertahun-tahun namun tidak kunjung menemui titik akhir. Salah satunya adalah isu perbatasan Indonesia-Malaysia dan pekerja migran Indonesia. Bu, foto Pak Amir aja, Pak. Ya, fotoin gitu. Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan delegasi terbatas bertolak ke Kuala Lumpur, Malaysia pada Rabu 7 Juni. Kunjungan kepala negara tersebut merupakan kunjungan balasan untuk memenuhi undangan dari Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan juga adanya pertemuan dengan Sultan Pahang, Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah. Di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Presiden mengatakan akan berunding dengan Perdana Menteri Anwar mengenai perundingan yang tak kunjung usai selama bertahun-tahun antar kedua negara. Kunjungan saya ke Malaysia akan kita gunakan untuk menyelesaikan beberapa perundingan penting yang sudah berjalan bertahun-tahun dan tidak selesai, yaitu isu mengenai perbatasan dan isu mengenai perlindungan PMI Indonesia dan tentunya hal-hal lain yang penting. Sebelum melakukan kunjungan kenegaraan ke Malaysia, Presiden Joko Widodo terlebih dahulu menghadiri acara Ecosperity Week 2023 di Singapura. Dalam agenda tersebut, Presiden tampil menjadi pembicara utama dan siap memanfaatkan momentum tersebut. Untuk ajang promosi investasi Indonesia, Presiden dijadwalkan kembali ke tanah air pada Kamis malam 8 Juni. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Polri mengungkapkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat ataupun Kamtibmas mengalami penurunan. Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Polisi Ahmad Ramadan, gangguan Kamtibmas menurun sebanyak 175 kasus atau 8,05%. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Polisi Ahmad Ramadan, gangguan Kamtibmas mengalami penurunan sebanyak 175 kasus atau 8,05%. Pada Senin 5 Juni 2023 sebanyak 2.175 kasus, sedangkan pada Selasa 6 Juni 2023 sebanyak 2.000 kasus. Ramadan juga menyebut rincian kejahatan yang terjadi sebanyak 407 kejadian, di mana berdasarkan data tren jenis kejahatan yang menjadi catatan kepolisian, ada 5 kasus kejahatan yang jumlah kejadiannya tertinggi. Di antaranya pencurian pemberatan 185 kasus, narkotika 126 kasus, curanmor 67 kasus, pencurian dengan kekerasan 21 kasus, dan judi 8 kasus. Ada dua kelompok motor, ya. Kelompok motor M dengan G, ya, dengan G. Ini beberapa kali terjadi, memang masih terjadi nih dua kelompok ini, dan kita akan konsisten, tidak akan memberikan ruang kepada mereka untuk melakukan kekerasan di wilayah Polrestabes Bandung, dan kita akan kejar terus untuk pelaku-pelaku lainnya. Lebih lanjut, Ramadan menyebutkan pada Rabu terjadi 2.175 kasus kejahatan, sedangkan pada Kamis sebanyak 2.000 kasus. Dari data tren jenis kejahatan, kepolisian memberikan perhatian pada 5 jenis kasus, yakni kasus narkoba sebanyak 126 kasus, pencurian dengan pemberatan sebanyak 185 kasus, curanmor 67 kasus, pencurian dengan kekerasan sebanyak 21 kasus, dan judi 8 kasus. Tim Liputan Berita Garuda TV melaporkan dari Jakarta.